Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permana Putri dengan NIM C0C023014. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Entitas anak dan asosiasi. Entitas adalah unit usaha yang memiliki aktivitas ekonomi terorganisasi. Entitas anak merupakan perusahaan yang dikendalikan penuh oleh induk melalui kepemilikan mayoritas saham atau hak suara. Sedangkan entitas asosiasi adalah perusahaan dengan kepemilikan 20-50% yang hanya memberikan pengaruh signifikan tanpa kontrol penuh. Definisi ini penting untuk menentukan metode akuntansi yang tepat. Pemahaman yang jelas membantu perusahaan menyusun laporan keuangan dan pajak secara benar. Perbedaan antara entitas anak dan asosiasi. Entitas anak wajib dikonsolidasikan karena induk memiliki kontrol penuh, sedangkan entitas asosiasi hanya dicatat dengan metode ekuitas karena investor tidak memiliki kontrol penuh. Perbedaan tingkat kontrol ini berimplikasi pada perlakuan akuntansi maupun perpajakan. Hal ini mempengaruhi cara pencatatan laba dan aset yang diinvestasikan. Pemahaman perbedaan ini penting untuk kepatuhan pajak dan transparansi laporan. Konsep metode biaya. Metode biaya mengakui investasi sebesar harga perolehan awal dan baru berubah ketika dividen diterima. Pendapatan baru diakui saat dividen benar-benar diterima. Metode ini sederhana dan sejalan dengan aturan pajak. Namun, metode biaya tidak mencerminkan kinerja ekonomi sebenarnya dari perusahaan investasi. Akibatnya, pemakai laporan mungkin kurang mendapatkan informasi lengkap tentang nilai investasi. Konsep metode ekuitas. Metode ekuitas mencatat investasi berdasarkan bagian laba atau rugi yang diperoleh sesuai kepemilikan. Nilai investasi naik atau turun meningkatkan kinerja investasi sehingga lebih informatif. Metode ini membutuhkan akses data keuangan investor yang memadai. Meskipun kompleks, metode ekuitas memberikan gambaran ekonomi yang lebih akurat. Hal ini membantu investor memahami kontribusi investasi terhadap nilai perusahaan. Ruang lingkup properti investasi. Properti investasi mencakup tanah atau bangunan yang dimiliki untuk disewakan atau untuk kenaikan nilai jangka panjang. Properti ini tidak dipakai untuk operasi perusahaan. Pengukuran dapat menggunakan model biaya atau nilai wajar. Pilihan model pengukuran ini mempengaruhi laporan laba rugi dan nilai aset. Dengan demikian, perusahaan harus menetapkan kebijakan akuntansi yang konsisten dan jelas. Investasi pada entitas anak dalam perspektif pajak. Dalam perpajakan, investasi pada entitas anak diakui berdasarkan biaya perolehan, sedangkan dividen yang diterima menjadi objek pajak. Laba konsolidasi dalam laporan komersial tidak diakui pajak. Perbedaan ini menuntut penyesuaian fiskal agar laporan pajak sesuai aturan. Hal ini dapat mempengaruhi perhitungan pajak, tangguhan, dan kewajiban perusahaan. Selanjutnya ada investasi pada entitas asosiasi. Investasi pada asosiasi menggunakan metode ekuitas, tetapi dalam perpajakan tetap memakai metode biaya. Laba yang belum terrealisasi tidak diakui sebagai penghasilan kena pajak. Kondisi ini menimbulkan beda temporer yang harus dicatat sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Perusahaan perlu melakukan pencatatan yang akurat agar meminimalisasi risiko fiskal. Perbedaan pengakuan akuntansi dan pajak. Akuntansi mengakui perbedaan nilai investasi melalui konsolidasi atau metode ekuitas. Pajak hanya mengakui realisasi seperti dividen. Perbedaan prinsip ini memunculkan kewajiban penyesuaian fiskal setiap akhir periode. Jika tidak disesuaikan, bisa terjadi resiko koreksi pajak. Pemahaman perbedaan ini penting untuk mengelola laporan keuangan yang akurat. Tantangan metode biaya. Metode biaya sering dianggap kurang transparan karena tidak menunjukkan kinerja investasi secara real. Perbedaan ini menyulitkan pemakai laporan dalam menilai nilai investasi.
Metode biaya lebih sederhana tetapi kurang informatif. Perusahaan perlu memberikan pengungkapan tambahan agar laporan tetap relevan. Pengungkapan ini juga membantu auditor dan pihak pajak memahami pencatatan perusahaan. Tantangan metode ekuitas. Metode ekuitas menimbulkan tantangan berupa kerumitan pencatatan dan kebutuhan akses laporan keuangan investe. Perbedaan perlakuan dengan perpajakan membuat perusahaan harus melakukan koreksi fiskal tambahan. Selain itu, akurasi laporan tergantung kualitas data dari investor. Perusahaan perlu prosedur yang sistematis agar laporan tetap konsisten. Metode ini juga menuntut sumber daya manusia yang kompeten. Isu properti investasi. Isu utama properti investasi meliputi pemilihan model pengukuran, perbedaan nilai wajar dengan biaya historis, serta pengakuan pendapatan sewa yang menimbulkan koreksi antara laporan keuangan dan fiskal. Kesalahan pengukuran dapat mempengaruhi laba dan aset yang dilaporkan. Oleh karena itu, pemilihan model yang tepat sangat penting. Perusahaan perlu kebijakan yang jelas agar pengakuan aset konsisten. Pengakuan properti investasi dalam pajak. Dalam pajak, properti investasi dihitung dengan biaya historis dan penyusutan fiskal. Selisih dari nilai wajar dalam laporan akuntansi tidak diakui. Hal ini menimbulkan beda temporer antara akuntansi dan pajak. Perusahaan harus mencatat beda ini sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Pencatatan yang tepat membantu menghindari resiko koreksi fiskal. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu terdapat perbedaan mendasar antara akuntansi dan pajak dalam pengakuan investasi dan properti investasi. Perusahaan disarankan meningkatkan kepatuhan fiskal, konsisten dalam metode pencatatan, dan menyiapkan rekonsiliasi rutin. Hal ini menimbulkan risiko koreksi pajak dan menjaga transparansi laporan. Kebijakan internal yang jelas juga membantu manajemen mengambil keputusan strategis. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.